Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang studi kasus tindak pidana kehutanan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Sebelumnya perkenalkan, kami anggota kelompok kami yang pertama ada Nurul Ahmad Jaya, kemudian ada Latifah Khairunisa, Doni Harlan, dan saya sendiri Tegar Wirayuda. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Latifah Khairunisa. Pada Latifah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Eh, di sini menjelaskan tentang Taman Nasional. Jadi Taman Nasional itu merupakan kawasan yang harus dijaga dan dilestarikan. Penambangan dan penebangan liar tidak diizinkan karena bisa merusak struktur dan kondisi hutan. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Taman Nasional itu merupakan kawasan konservasi yang terdapat aspek pelestarian dan pemanfaatan sehingga dimanfaatkan untuk pariwisata dan minat khusus dalam penyelamatan ekosistem hutan. Salah satu taman nasional yang terdapat di Indonesia adalah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang terletak di kawasan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Di sini pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam yang menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran dan akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya tindak pidana kehutanan TIPUHUT, yaitu penebangan liar, illegal logging, dan penambangan liar, yaitu illegal mining. Pada pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa setiap orang tidak diizinkan melakukan illegal logging di kawasan hutan. Tapi hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, di mana pada kawasan Taman Nasional ini sering terjadi illegal logging dan penebangan liar. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, contoh tindak pidana yang terjadi di Taman Nasional yang telah disebutkan tadi akan dijelaskan oleh Nuril Atmajaya. Pada Nuril, saya persilakan. Jadi terkait contoh tindak pidana yang pertama ada pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai dengan SK/SH. Selanjutnya melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan. Selanjutnya ada penebangan pohon yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan selanjutnya penambangan emas tanpa izin atau disebut juga sebagai peti. Selanjutnya terkait upaya penanggulangan tindak pidana. Yang pertama, upaya pencegahan atau preventif. Program preventif yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone meliputi pembukaan kebun untuk bercocok tanam dengan syarat tidak memperluas kebun yang telah diberikan kepada masyarakat sekitar, serta program pemulihan ekosistem melalui penanaman berbagai jenis pohon kehutanan dan pohon kehidupan. Selanjutnya, upaya monitoring atau deteksi. Deteksi kegiatan ilegal mungkin telah dilakukan, namun tindak lanjut yang nyata terhadap informasi atau dugaan tersebut seringkali tidak terjadi. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan upaya deteksi, namun harus diikuti dengan komitmen untuk menegakkan hukum dengan tegas di lapangan. Selanjutnya, ada tindakan supresi atau represif. Tindakan represif ini dalam penegakan hukum terhadap illegal logging dan illegal mining di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan. Selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Selanjutnya, konsep wewenang, pengaruh, merujuk pada kemampuan atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu entitas
atau badan hukum untuk mempengaruhi atau mengatur perilaku, keputusan, atau tindakan individu, kelompok, atau badan hukum lainnya. Dasar hukum merupakan landasan atau pijakan legal yang memungkinkan entitas atau badan hukum tersebut untuk menggunakan wewenangnya. Dasar hukum ini dapat berupa konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan-kebijakan yang berlaku. Konformitas hukum mengacu pada konsistensi atau kesesuaian penggunaan wewenang dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, itu tadi presentasi yang telah dijelaskan dan telah dipaparkan oleh kelompok kami. Semoga dapat dicerna dan dapat dipahami oleh pembaca sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.